Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Muhammad Izul Muhtar, Muhammad Zidan Maulana, Jihad, dan saya sendiri Muhammad Faisal Abrar. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang antropologi Harisma Max Weber. Pertama saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog modern kelahiran Erfurt, Jerman, tanggal 21 April 1864. Nama lengkapnya adalah Maximilian Weber. Berasal dari keluarga menengah ke atas. Ayahnya adalah politikus kaya dan ibunya Calvinis yang taat. Dan itulah yang dari orang tuanya itulah yang membuat Weber, yang membentuk karakter pemikiran Weber. Sedangkan tokoh-tokoh yang mempengaruhi Max Weber adalah Karl Marx, Immanuel Kant, dan Wilhelm. Banyak teori-teori yang disumbangkan bagi sosiologi, seperti teori etika Protestan, kapitalisme, rasionalisasi dan tindakan sosial, sosiologi agama, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang karisma. Karisma itu dapat diartikan sebagai pancaran kemampuan yang berasal dari dalam diri seseorang. Karisma ini yang akan membuat orang lain senang untuk berbicara serta berinteraksi dengan Anda. Setiap koneksi yang dilakukan terhadap Anda akan terasa sangat menyenangkan. Karisma juga dapat diartikan sebagai energi primal, energi seksual, serta energi spiritual. Karisma seakan-akan datang sebagai kekuatan ajaib yang berasal dari dalam diri seseorang. Tentunya hal itu datang secara alami dan tanpa dibuat-buat. Banyak orang setuju bahwa seorang yang memiliki karisma adalah salah satu tanda bahwa dia diberkahi dengan kebahagiaan, karena tidak semua orang dapat memiliki karisma. Selanjutnya, karisma menurut Weber. Konsep karisma menurut Weber lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Karisma yaitu adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa yang bersifat transendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan. Nah, melihat definisi di atas, Weber menggunakan istilah itu untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan didasarkan pada tradisi atau otoritas formal, tapi lebih atas persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkati dengan kualitas yang luar biasa.
Sebab menurut Weber, karisma terjadi saat terdapat krisis sosial. Seseorang pemimpin muncul dengan sebuah visi radikal yang menawarkan sebuah solusi untuk krisis itu. Jadi pemimpin itu menarik pengikut supaya percaya pada visi itu. Seseorang yang berkarisma merupakan orang yang menciptakan suatu perubahan eksistensial. Namun terkadang hal itu dianggap sebagai suatu pembaruan terhadap adat atau melahirkan perpecahan dunia. Asumsi lain tentang pemimpin karisma adalah orang yang dianggap dan dipersepsikan negatif karena mengatakan keretakan yang dilatar belakangi oleh sikapnya yang memperlihatkan suatu untuk kemerdekaan yang baru, dan mau tidak mau akan menuntut sebuah ketaatan yang baru juga antara seseorang pemimpin dan pengikut. Jadi itulah istilah konsep karisma menurut Weber. Di sini difokuskan karisma yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, karismatik itu ada positif dan negatif. Yang pertama, karismatik negatif. Karismatik negatif memiliki orientasi kekuasaan secara pribadi. Mereka menekankan identifikasi pribadi daripada internalisasi. Jadi secara sengaja mereka itu berusaha untuk lebih menanamkan kesetiaan kepada diri mereka sendiri daripada idealisme. Mereka dapat menggunakan daya tarik ideologis tetapi hanya sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan, di mana setelahnya ideologi itu diabaikan atau diubah secara sembarangan sesuai dengan sasaran pribadi pemimpin itu. Dan karismatik yang positif. Karismatik positif memiliki orientasi kekuasaan sosial atau tidak berpusat pada diri sendiri. Jadi para pemimpin ini menekankan internalisasi dari nilai-nilai, bukannya identifikasi pribadinya, tetapi mereka berusaha untuk menanamkan kesetiaan pada diri mereka sendiri. Otoritas didelegasikan hingga batas yang cukup besar. Seperti informasi diberikan secara terbuka, didorongnya partisipasi dalam keputusan, dan penghargaan digunakan untuk menguatkan perilaku yang konsisten dengan misi dan sasaran dari organisasi. Hasilnya adalah kepemimpinan mereka akan semakin menguntungkan bagi para pengikut atau orang yang dipimpinnya. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu teori atribusi tentang karisma. Conger dan Kanungo menyarankan sebuah teori tentang kepemimpinan karismatik yang didasarkan atas asumsi bahwa karisma adalah sebuah fenomena atribusi. A. Perilaku-perilaku kepemimpinan. Conger dan Kanungo menyatakan bahwa atribusi karisma oleh para pengikut tergantung kepada beberapa aspek perilaku pemimpin. Perilaku-perilaku tersebut tidak diasumsikan ada pada semua pemimpin karismatik dengan tingkat tertentu kepada situasi kepemimpinan. Adapun perilaku-perilaku pemimpin karismatik tersebut adalah sebagai berikut. Yang nomor satu, karisma akan diatribusikan kepada para pemimpin yang membela sebuah visi yang sangat tidak sesuai dengan status quo, namun masih tetap berada dalam ruang gerak yang dapat diterima oleh para pengikut. Yang nomor dua, karisma akan diatribusikan kepada para pemimpin yang bertindak secara tidak konvensional untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga, para pemimpin akan tampak karismatik bila mereka membuat pengorbanan bagi diri sendiri, mengambil resiko pribadi, dan mendatangkan biaya tinggi untuk mencapai visi yang mereka dukung. Yang berikutnya, nomor 4, para pemimpin yang tampak percaya diri dengan usul-usulannya akan dipandang lebih karismatik daripada pemimpin yang tampak ragu-ragu. Yang nomor 5 ada para pengikut akan mengatribusikan karisma kepada para pemimpin yang
menggunakan personal power dan permintaan persuasif untuk memperoleh komitmen daripada para pemimpin yang menggunakan kewenangan atau sebuah proses pengambilan keputusan partisipatif. Yang B, ada ciri-ciri dan keterampilan para pemimpin karismatik. Resiko yang terkait dalam penggunaan strategi-strategi baru membuat pentingnya para pemimpin tersebut untuk mempunyai keterampilan dan keahlian untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut. Ketepatan waktu bersifat kritis. Strategi yang sama dan berhasil pada suatu saat tertentu dapat sepenuhnya gagal bila diimplementasikan terlalu cepat atau terlalu lambat. Para pemimpin perlu untuk peka terhadap kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai para pengikut dan juga terhadap lingkungan agar dapat mengidentifikasi sebuah visi yang inovatif, relevan, tepat waktu, dan menarik. Jonger dan Kanungo 1998 nomor 45 mengatakan bahwa ada 5 dimensi perilaku pemimpin karismatik, yaitu 1. Peduli terhadap konteks lingkungannya. Yang kedua, memiliki strategi dan artikulasi visi. Yang ketiga, peduli terhadap kebutuhan pengikutnya. Yang keempat, memiliki personal risk serta memiliki perilaku yang tidak konvensional. Yang terakhir, memiliki kekuatan yang besar dan tahu mempergunakannya dengan tepat dan semaksimal mungkin. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai karisma yang dimiliki oleh seorang pemuka agama. Seorang pemuka agama ini bisa diartikan sebagai kiai. Model kepemimpinan kiai di pondok pesantren dikenal dengan kepemimpinan karismatik. Konsep karismatik tersebut sesuai dengan teorinya Max Weber yang menyatakan bahwa pemimpin karismatik didasarkan pada individu yang memiliki kemampuan khusus atau ciri-ciri luar biasa yang diyakini oleh pengikutnya dan bisa menciptakan suatu perubahan radikal dan dinamis. Karisma tersebut merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa pada orang yang beriman dan sanggup menjadi pemimpin. Seorang kiai yang karismatik, di antara faktor karisma yang menjadikan beliau memiliki pengaruh besar dan disegani masyarakat, yakni penguasaan terhadap berbagai ilmu tentang kepribadian seorang kiai, amalan rutin yang dikerjakan oleh seorang kiai, silsilah dari kiai, jaringan dari kiai, dan kemampuan supranatural kiai.
Kiai merupakan cerminan bagi santri untuk mengembangkan karakter santri di pondok pesantren. Di antara karakter santri yang dikembangkan di pondok pesantren melalui karisma kiai yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, kreatif, bersahabat, peduli sosial, tawadhu, dan kesederhanaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai karisma yang dimiliki oleh seorang pemuka agama. Seorang pemuka agama ini bisa diartikan